Anda menyaksikan News Update bersama saya Andra Lesmana. Sejumlah titik yang akan menjadi tempat perayaan malam tahun baru telah mulai dipadati warga. Pemerintah DKI Jakarta menjadikan kawasan wisata Ancol sebagai lokasi perayaan tahun baru. Seperti tahun sebelumnya, kawasan Bundaran HI diperkirakan juga akan menjadi titik kumpul warga merayakan detik-detik pergantian tahun. Sudah ada rekan kami Riyad Nur Hidayat di kawasan Ancol dan juga Erik Himawan di Bundaran HI Jakarta. Kita ke Ancol terlebih dahulu, pemirsa. Ya, Riyad, bagaimana suasana terkini di sana? Ya baik Andra, selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan kepada Anda dan seluruh pemirsa dari Berita 1 TV. Suasana terkini dari Pantai Ancol pada malam hari ini cukup meriah. Walaupun pergantian malam tahun baru masih sekitar 5 jam yang akan datang. Sudah terlihat sekali. Andra, mungkin kameramen saya bisa memperlihatkan bagaimana kondisi dari Pantai Ancol pada saat ini. Ribuan warga memang sudah mulai memadati Ancol ini sekitar pukul 4 sore tadi, di mana kami sendiri cukup kesulitan untuk bisa masuk ke Pantai Lagon ini. Dan suasana yang tidak biasa, mungkin Andra dan pemirsa bisa saya jelaskan bagaimana Pantai Ancol yang pada malam hari ini pun masih tetap ada sebagian dari warga yang nekat untuk bisa berenang dan menikmati malam pergantian tahun baru. Berbagai profesi mungkin warga tetap datang ke sini, mulai dari kaum muda-mudi, juga orang tua, anak-anak bersama keluarganya yang pasti terus bermalam hingga nanti pukul 12 malam. Untuk kendaraan sendiri, dari informasi yang saya dapatkan bahwa panitia Ancol memang sengaja mensentralkan lahan parkir agar tidak terjadi penumpukan di daerah jalan protokol, jalan-jalan utama yang ada di Ancol. Dan saat ini saya berada di Pantai Lagon, di mana mulai ada juga petasan, bunyi-bunyi petasan yang terus dinyalakan oleh beberapa warga untuk menyambut malam tahun baru yang akan kita masuki pada 5 jam yang akan datang. Andra. Iya, Ria, di belakang Anda memang sudah tampak dipadati oleh pengunjung dan sudah ada juga yang menembakkan kembang api di belakang Anda tadi ya, sudah cukup meriah. Selain itu apa saja yang dinikmati oleh warga di Ancol malam ini, Riyad? Ya, oke. Baik, jika kita bicara tentang apa yang dinikmati oleh warga, pastinya beragam sekali. Mulai dari Pantai Karnaval, cuma Pantai Lagon, dan memang jika kita lihat ada beberapa panggung-panggung utama yang disediakan oleh pihak panitia untuk bisa menyambut tahun baru yang akan kita masuki beberapa jam lagi. Dan juga pastinya panggung-panggung tersebut diisi oleh band-band ternama ibu kota, yang juga ada artis-artis ibu kota seperti band Noah, kemudian Wali, dan dipandu oleh host nasional juga. Dan memang Andra, selain itu pihak Ancol memberlakukan ada lagi perahu-perahu yang disiagakan bagi warga DKI Jakarta yang mau menikmati malam tahun baru ini, dan untuk mengelilingi pantai utara Ancol, Impian Jaya Ancol ini. Dan hingga saat ini kami terus memantau perkembangan dan euforia malam pergantian tahun baru. Jadi bagi Anda, mungkin Andra setelah siaran bisa langsung bergabung bersama kami di Pantai Jaya Ancol. Demikian Andra. Baik, Ria, terima kasih. Selamat bertugas dan menikmati malam pergantian tahun baru di Ancol. Kita beralih ke kawasan Bundaran HI, ada rekan kami Erik Himawan. Ya, Erik, apakah sudah ada warga yang mulai berkumpul di kawasan Bundaran HI, Erik? Ya, Andra, 5 jam menjelang pergantian tahun baru 2016, memang saat ini sudah banyak sekali warga Jakarta yang membadati wilayah Bundaran Hotel Indonesia. Dan Andra, memang di sini bukan salah satu perayaan yang diadakan oleh Pemprov DKI, namun saat ini juga sudah banyak warga yang memadati di sini, banyak sekali yang sudah mengambil foto-foto yang ada di Bundaran Hotel Indonesia ini. Memang selain warga yang duduk-duduk di sini, juga nanti rencananya kami sempat berbincang-bincang kepada beberapa warga yang ada di Bundaran Hotel Indonesia ini. Mereka juga akan menyalakan kembang api
tepat pada jam 12 malam nanti. Sementara Andra, bisa kita sedikit informasikan bahwa saat ini di Bundaran Hotel Indonesia ini sudah steril dari kendaraan pribadi sejak pukul 6 sore tadi. Tadi dari Dishub juga sudah memasang palang-palang di sekitaran ini. Bagi Anda warga Jakarta yang ingin menikmati pergantian tahun baru yang ada di Bundaran Hotel Indonesia ini, Anda bisa menggunakan Transjakarta yang memang khusus hari ini beroperasi selama 24 jam. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan tempat parkir, lahan parkir di beberapa titik seperti Gelora Bung Karno, ada juga di Irti Monas, dan yang terakhir adalah di Masjid Istiqlal. Bagi Anda warga Jakarta yang ingin melakukan perayaan pergantian tahun baru di Bundaran Hotel Indonesia. Andra. Ya Erik, kita juga ingin memastikan apakah memang benar di daerah kawasan Hotel Indonesia tidak ada acara atau panggung-panggung hiburan di kawasan tersebut, Erik? Ya, Andra, memang benar di Bundaran Hotel Indonesia ini tidak ada panggung sama sekali, namun warga Jakarta juga masih banyak datang ke wilayah Bundaran Hotel Indonesia ini meskipun tidak ada perayaan. Memang Gubernur DKI Jakarta tidak melakukan perayaan di Bundaran Hotel Indonesia ini karena di sini masih dibangun MRT ataupun Mass Rapid Transportation yang diperkirakan akan kelar sekitar 2 tahun lagi. Untuk mengantisipasi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, oleh karena itu Pemprov DKI Jakarta memindahkan perayaan pergantian tahun baru di beberapa titik seperti di Monas, Ancol, dan Taman Mini. Demikian laporan kami langsung dari Bundaran Hotel Indonesia. Kita kembali ke studio, Andra. Baik, terima kasih Erik. Mirsa, demikian tadi laporan reporter kami Erik Himawan dari Bundaran HI, dan sebelumnya juga ada Riyad Nur Hidayat dari kawasan wisata Ancol, Jakarta. Dan selain di Bundaran HI, warga Jakarta biasanya juga memadati kawasan Monas untuk menyaksikan sejumlah hiburan di malam tahun baru. Namun tahun ini pemerintah DKI Jakarta tidak menyediakan panggung hiburan menyambut tahun baru di kawasan Monas. Sudah ada rekan kami Tezar Aditya dan juru kamera Andrianto yang akan melaporkan dari kawasan Monas. Ya Tezar, apakah warga Jakarta juga tetap ramai di Monas meski tidak ada perayaan tahun baru di sana? Tezar? Ya Andra dan juga pemirsa, meskipun memang pada tahun ini, pada pergantian tahun ini, Monas tidak lagi menjadi salah satu pusat perayaan tahun baru karena semuanya sudah digeser ke Ancol. Ini Monas masih diminati oleh masyarakat karena sejak tadi sore terlihat masyarakat sudah berbondong-bondong ke Monas ini, walaupun sama sekali terlihat di belakang saya tidak ada panggung dan rencananya juga tidak ada kembang api, dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang juga salah satu pusat perayaan Jakarta Night Festival yang digelar di sepanjang Sudirman dan juga salah satunya Monas, di Monas ini. Namun tampaknya masyarakat masih berminat untuk ke Monas ini dan merayakan tahun baru mereka di Monas ini. Dan tadi juga kami sempat mewawancarai beberapa masyarakat yang ternyata mereka juga tidak hanya hadir dari Jakarta, tapi juga dari kota-kota di sekitar Jakarta seperti Bogor dan juga Bekasi. Dan beberapa dari mereka juga mengatakan agak sedikit kecewa dengan ketiadaan hiburan dan juga ketiadaan acara kembang api seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan mereka juga mengatakan belum mengetahui hal tersebut sehingga mereka datang ke sini dan juga agak sedikit kecewa ketika ternyata di sini tidak ada panggung hiburan. Namun demikian, memang bagi Anda juga ya, pemirsa yang memang berniat akan merayakan pergantian tahun ini dengan suasana yang lebih tranquil, lebih sepi, sedikit berkontemplasi untuk memperbaiki diri, begitu Anda dapat datang ke Monas ini dengan keluarga, dengan kawan-kawan, duduk-duduk di taman sini sambil melihat lampu-lampu Monas. Dan memang mengapa akhirnya Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan perayaan tahun baru di Monas ini, sebagai salah satu catatan adalah pada tahun lalu, pada pergantian tahun 2014 ke 2015,
Ini ada kerusakan di sana-sini di taman yang menyebabkan kerugian sekitar 500 juta akibat dari perayaan yang dipusatkan di Monas ini. Dan tentunya juga bagi Anda yang berminat ke Monas ini, Monas akan tetap dibuka 24 jam. Namun sebagai catatan bahwa Anda tidak bisa melewati jalur Sudirman Tamrin karena Jalan Sudirman Tamrin telah ditutup sejak jam 6 hingga jam 2 pagi nanti. Andra. Ya Tezar, seperti yang Anda sampaikan tadi, sudah ada beberapa warga yang hadir di sana dan memang lebih cocok untuk perenungan diri ya, karena memang tidak ada acara di sana. Lalu bagaimana dengan pengamanan kawasan Monas sendiri, Tezar? Meskipun tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada kemeriahan dari panggung hiburan dan juga kembang api, namun pengamanan di sini tidak dilonggarkan, sama-sama ketat dengan adanya kita lihat di mana-mana ada pos polisi, ada sekitar 1.400 pengamanan dari personil gabungan baik dari TNI, Polri dan juga Satpol PP. Dan juga ini untuk di Monas dan untuk di Jakarta Pusat sendiri kira-kira ada 2.000-an personil gabungan yang turut menjaga keamanan dan stabilitas keamanan di kawasan Jakarta Pusat ini. Karena memang meskipun tidak ada hiburan namun Monas ini tetap menjadi salah satu pilihan utama salah satu pilihan utama bagi masyarakat yang akan menghabiskan waktu malam pergantian tahun yang kira-kira akan berlangsung sekitar 5 jam lagi. Demikian Andra. Baik, terima kasih Tezar. Selamat bertugas dan merenungkan diri di sana karena sepi. Dan pemirsa, demikian tadi laporan dari Tezar Aditya dan juru kamera Eka serta Adrianto dari kawasan Monas, Jakarta.